Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku sekalian, sebelum Bapak menyampaikan materi IPS kelas 8, mari kita tetap jaga kondisi kesehatan, pakai masker setiap mau bepergian ya, dan jangan panik di tengah-tengah kondisi pandemi semacam ini. Baik anak-anak sekalian, kita akan memasuki materi IPS bab 1, yaitu interaksi keuangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN. Silakan kalian bisa buka LKS-nya halaman 3. Baik, apa sih interaksi keuangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN itu? Bahwa bab ini akan membahas tentang letak dan batas negara-negara di Asia Tenggara. Jadi bab ini akan mempelajari tentang wilayah di Asia Tenggara. Baik, kita akan memasuki ke materi. Diperhatikan baik-baik. Jadi bahwa kondisi geografis suatu wilayah, ya dalam hal ini adalah negara-negara di Asia Tenggara. Jadi kondisi geografis itu digolongkan menjadi dua. Ya, jadi kondisi geografis itu digolongkan menjadi dua, yaitu objek geografis fisik dan objek geografis non fisik. Lah, objek geografi non fisik itu apa saja? Ya, dan objek geografi fisik itu apa saja? Karena ini hal yang akan kita pelajari di bab ini. Kalau kondisi objek geografis non fisik antara lain, ya, antara adalah keadaan penduduk dan aktivitasnya. Itu kalau keadaan geografis non fisik, keadaan penduduk ya dan aktivitasnya. Jadi bab ini akan mengupas soal bagaimana keadaan penduduk negara-negara ASEAN ya. Bagaimana aktivitas sehari-hari penduduk negara-negara ASEAN. Di bab ini, di pembahasan ini nanti kalian akan mengetahui bagaimana mata pencaharian penduduk ASEAN. Ya, keadaan penduduknya seperti apa. Itu kondisi geografis non fisik. Lah, adapun kondisi geografis fisik adalah ya antara lain misalkan adalah tentang letak, ya, letak, kemudian luas, batas dan iklim. Ini yaitu kondisi fisik. Saya ulang lagi ya. Jadi kondisi fisik adalah antara lain adalah letak, luas, batas dan iklim. Baik, kita akan masuk lebih dalam ke materi ini. Pertama, kita akan membahas tentang letak, luas dan batas Asia Tenggara. Letak, luas dan batas Asia Tenggara. Berapa sih letaknya? Ya, luasnya berapa? Di buku kamu di situ sudah disebutkan ya, dituliskan bahwa letak luas wilayah Asia Tenggara dapat kalian simak di halaman 4 ya. Di halaman 4 di situ dituliskan ya, dijelaskan bahwa letak luas wilayah Asia. Silakan dilihat di halaman 4. Kemudian batas-batas wilayah ASEAN bisa juga dilihat di halaman 4, di situ dituliskan ya. Jadi batas-batas wilayah ASEAN sebagai berikut. Daratan Tiongkok dan Samudra Pasifik di bagian utara. Ya, di bagian utara adalah daratan Tiongkok. Tiongkok itu Cina ya, Cina. Sekarang disebut Tiongkok. Samudra Hindia dan benua Australia di bagian selatan. Di mana sih letak benua Australia? Adalah di
selatan Indonesia. Kemudian Samudra Hindia di bagian barat. Ini batas-batas wilayah Asia. Samudra Pasifik dan Papua Nugini di bagian timur. Ya, inilah batas-batas wilayah ASEAN. Baik, berikutnya adalah ketampakan alam. Ya, ketampakan alam di negara ASEAN. Silakan bisa kalian lihat di halaman 5. Di halaman 5 di situ dituliskan tentang bagaimana ketampakan alam. Ya, ketampakan alam wilayah ASEAN. Keadaan iklim. Secara keseluruhan bahwa di ASEAN itu adalah beriklim tropis. Ya, beriklim tropis. Seperti di Indonesia juga termasuk beriklim tropis. Ada beberapa negara yang beriklim subtropis. Ya, tapi rata-rata bahwa negara ASEAN adalah beriklim tropis. Sumber daya alam. Nah, sumber daya alam di ASEAN, ya, negara ASEAN itu ini sebagian besar pada sektor agraris, ya, pada sektor agraris atau sektor pertanian. Ya, ini bisa dilihat. Berikutnya adalah tentang sumber daya laut. ASEAN adalah merupakan suatu wilayah yang memiliki banyak laut. Ya, boleh dibilang bahwa ASEAN ini adalah sebuah benua yang mana memiliki wilayah laut yang lebih luas dibanding dengan negara-negara yang lain. Kalau saya bandingkan dengan benua Eropa, ya, benua Amerika, bahwa ASEAN ini merupakan sebuah benua yang memiliki wilayah laut yang lebih luas. Sambil contoh Indonesia, ini Indonesia sebuah negara yang memiliki wilayah laut yang lebih luas dibanding dengan negara yang lain. Apa sumber daya laut yang ada di dalamnya? Luar biasa, ya, kalau bicara tentang sumber daya laut, bahwa ASEAN ini adalah salah satu negara yang memiliki sumber daya laut yang bagus dibanding dengan benua yang lainnya. Beberapa banyak kandungan-kandungan yang ada di dalam sumber daya laut, ya, seperti ikan, kemudian terumbu karang, ya, dan seterusnya. Ini merupakan sumber kekayaan yang luar biasa di wilayah benua ASEAN. Baik, kemudian sumber daya tanah. Nah, ini kalau bicara tanah, bahwa hampir saya pastikan bahwa negara-negara ASEAN tekstur tanahnya hampir sama. Sambil contoh antara Indonesia dengan Vietnam, dengan Malaysia, ini hampir sama, ya, hampir sama sumber daya tanahnya, hampir sama. Oke, baik anak sekalian, ya, kita di buku kamu coba kamu simak di halaman 7. Di situ disebutkan bahwa kawasan Asia Tenggara mempunyai berbagai jenis tanah sebagaimana diberikan berikut. Ini, ya. Kalian bisa lihat di halaman 7, disimak di halaman 7, ya. 1, jenis tanah yang ada di ASEAN, ya, ini ada tanah namanya tanah aluvial. Nah, apa sih tanah aluvial itu? Yaitu tanah yang dibawa dan diendapkan oleh aliran air sungai. Ini biasa lebih subur ini, ya, tanah semacam ini. Kalau Anda menemukan seperti lumpur, ya, lumpur mengendap, itu namanya jenis tanah aluvial. Yang kedua adalah tanah vulkanik. Apa sih tanah vulkanik itu? Yaitu tanah yang subur karena letusan gunung berapi. Ya, jadi tanah vulkanik adalah tanah yang bersumber dari akibat letusan gunung Merapi, mengeluarkan banyak material, kemudian terjadi pengendapan bertahun-tahun, nah, jadilah tanah vulkanik. Yang ketiga tanah gambut, yaitu tanah yang kurang subur karena berbahan batu kapur.
Ya, jadi tanah gambut ini adalah tanah yang berbahan batu kapur ya. Kalau di Indonesia banyak ini. Kalau kalian pernah ke daerah Gunung Kidul ya di wilayah Jogja itu, ini termasuk jenis tanah gambut karena tanahnya terdiri dari batuan-batuan kapur dan biasanya kurang bagus untuk jenis-jenis tanaman ini, kurang bagus. Yang keempat adalah jenis tanah eluviasi atau tanah eluviasi. Apa itu? Yaitu tanah kurang subur yang terjadi karena proses pencairan tanah akibat curah hujan tinggi. Ya, jadi tanah yang tergerus oleh air hujan ini kurang bagus ya, kurang subur. Itulah jenis-jenis tanah yang ada di kawasan ASEAN. Nah, kemudian berikutnya adalah apa? Sumber daya tambang. Apa sih sumber daya tambang yang ada di negara ASEAN? ASEAN merupakan sebuah wilayah yang memiliki sumber daya tambang minyak bagus, ya, bagus dibanding dengan benua yang lainnya. Ini saya percepat saja, nggih. Lanjut, berikutnya kondisi penduduk di kawasan Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara ini adalah sebagian besar beras Mongoloid, ya, termasuk Indonesia. Nah, mungkin kalian adalah termasuk golongan ras Mongoloid. Apa sih ciri ini? Matanya agak sipit, kulitnya agak sawo matang. Ini adalah ras-ras Mongoloid. Nanti di bab berikutnya akan kita kupas lebih banyak soal ras ya, soal ras di wilayah Asia. Nanti nyampe. Kita juga akan nyampe pembahasan soal bagaimana sih ras Indonesia ini kayak apa ya. Tapi ini saya akan coba Bapak sampaikan secara kilas-kilas saja bagaimana kondisi penduduk di kawasan Asia Tenggara. Oke, bisa sampean lihat di halaman 7 dan di halaman 8. Ini adalah di situ disebutkan tentang bagaimana keadaan penduduk di kawasan benua Asia. Lanjut tentang bagaimana keadaan ekonomi penduduk di kawasan Asia Tenggara. Oke, Asia Tenggara rata-rata adalah penduduknya bermata matain agraris, ya. Tapi ada uniknya ASEAN, ya. ASEAN tapi satu, ada negara yang industri. Siapa? Hanya satu, yaitu adalah Singapura. Ya. Singapura adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang tergolong negara maju dibanding dengan negara yang lain karena mereka mengandalkan sektor industri. Tapi sebagian besar kayak Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand adalah negara-negara yang bersumber mengandalkan pada agraris. Ini menunjukkan apa? ASEAN adalah negara yang tanahnya subur, ya, termasuk Indonesia. Jangan salah. ASEAN termasuk negara pengekspor beras terbesar di dunia. Begitu teman-teman sekalian pembahasan bab ini. Nanti kita akan lanjutkan pada materi berikutnya. Kita akan kupas satu persatu bagaimana negara-negara di wilayah ASEAN. Sekian. Selagi tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa tetap pakai masker ketika kalian keluar dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.